A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. InsyaAllah dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan tafsiran surah Luqman, yaitu surah yang ke-31 tertibnya dari surah-surah Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat 114 surah. Yang ke-31 adalah surah Luqman. Surah Luqman dinamakan sebagai Luqman bagi surah ini karena ada kisah Luqman di dalam surah ini, yaitu kisah seorang yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah yang dimiliki oleh Luqman itu dapat diketahui melalui nasihatnya kepada anaknya. Jadi Luqman ini adalah seorang ayah. Seorang ayah yang memiliki hikmah, yaitu perkataan yang tepat, perkataan yang benar, perkataan yang baik, perkataan yang bermanfaat bagi anaknya. Nanti insyaAllah kita akan bahaskan tentang kandungan nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya melalui surah yang mulia ini. Jadi surah ini disebut sebagai surah Luqman atau diberi nama dengan Luqman karena ada kisah Luqman di dalam surah ini. Sebahagian dari surah-surah Al-Quran namanya itu diambil dari kisah yang ada di dalamnya. Umpamanya surah Al-Baqarah, ada kisah Al-Baqarah, kisah lembu betina. Ada pula surah Ali Imran, ada kisah Ali Imran. Nah sekarang pula adalah surah Luqman, ada kisah Luqman di dalam surah ini. Surah Luqman ini adalah surah yang turun di kota Mekah. Nah kita tahu bahwasanya surah Al-Quran itu ada yang turun di kota Mekah, ada yang turun di kota Makkah. Karena Rasulullah berada di kota Mekah dan juga berada di kota Madinah. Kalau di kota Mekah berarti sebelum hijrah. Kemudian Rasulullah berhijrah ke Madinah, turun pula surah-surah di kota Madinah. Surah-surah atau ayat-ayat yang turun di kota Mekah dinamakan dengan Makkiyah. Jadi surah Luqman ini disebut surah Makkiyah, yaitu turun di kota Mekah. Kalau yang di Madinah disebut dengan Madaniyah, yaitu yang turun di kota Madinah. Mengapa ada pembahagian seperti ini? Ini disebutkan di dalam ilmu Al-Quran, yaitu yang turun di kota Mekah itu keadaan umat Islam pada masa itu adalah ditindas, dianiaya oleh yang menguasai kota Mekah. Ketika itu yang menguasai kota Mekah adalah kafir Quraisy, orang-orang kafir. Dan itu adalah di permulaan dakwah Islam. Apabila sudah sampai di kota Madinah, nah yang memimpin kota Madinah adalah Rasulullah.
Jadi apabila Rasulullah memimpin kota Madinah, maka kota Madinah itu dapat dikuasai sepenuhnya oleh orang-orang beriman. Maka suasana berbeda dengan suasana yang ada di kota Mekah. Maka para ulama memperhatikan ayat-ayat yang turun di kota Mekah biasanya adalah tentang perkara-perkara akidah, tentang perkara-perkara keimanan. Karena surah ini adalah yang turun di kota Mekah, maka kita juga memperhatikan melalui ayat-ayat yang akan kita tafsirkan nanti bahwasanya banyak menerangkan tentang perkara yang berkaitan dengan akidah, yaitu diantaranya tentang Al-Quran. Al-Quran bahagian dari pengajian akidah, yaitu percaya kepada kitab suci. Nah, di antara kitab suci yang Allah turunkan adalah Al-Quran, dan itulah yang diturunkan kepada Rasulullah sebagai kitab suci yang terakhir. Kemudian juga di dalam surah Luqman ini diterangkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengajian akidah adalah percaya kepada Allah. Diterangkan tentang Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur, Allah sebagai yang memiliki alam semesta, Allah sebagai yang maha mengetahui, Allah sebagai yang memberikan pembalasan, Allah sebagai yang maha mengetahui segala sesuatu, termasuk perkara-perkara yang gaib. Jadi diterangkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan tentang hari pembalasan, termasuklah tentang surga dan juga tentang neraka. Sebagaimana kita tahu, tentang hari pembalasan, tentang surga dan neraka masuk dalam pengajian akidah, yaitu percaya kepada hari akhirat. Kemudian di antara perkara yang berkaitan dengan akidah diterangkanlah kisah Luqman, yaitu tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Nah, di dalam nasihat Luqman kepada anaknya terdapat juga perkara akidah. Karena nasihat pertama Luqman kepada anaknya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wahai anakku, jangan kamu melakukan dosa syirik. Maknanya adalah mafhum mukhalafah, ya, pemahaman yang sebaliknya adalah kalau dilarang melakukan dosa syirik berarti tauhidkan, esakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi meskipun ayat ini menerangkan tentang kisah Luqman, tetapi di dalamnya itu terdapat juga perkara yang berkaitan dengan akidah. Nah, inilah dia di antara ciri khas ayat-ayat yang turun di kota Mekah. Sebagai gambaran tentang kandungan ayat ini, insyaallah kita akan sampaikan dengan ringkas, dan nanti insyaallah dalam pengajian yang berikutnya kita akan sampaikan dengan lebih terperinci lagi tafsiran ayat per ayat dari surah Luqman ini. Sekarang kita lihat ringkasan atau gambaran yang besar atau global dari kandungan surah Luqman yang mulia ini. Di permulaan surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang Al-Qur'an. Allah menyebut Al-Qur'an itu sebagai yang penuh dengan hikmah. Kemudian Al-Qur'an yang penuh dengan hikmah itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di permulaan surah Luqman sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai rahmat bagi manusia. Manusia yang mana? Manusia yang melakukan kebaikan, yaitu yang melakukan perbuatan yang baik sehingga mendapatkan kebaikan bagi dirinya, bagi keluarganya, kemudian bagi manusia yang ada di sekelilingnya. Kemudian dia akan mendapatkan balasan kebaikan bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di akhirat nanti. Setelah Allah menerangkan Al-Quran itu sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat baik, di dalam ayat ini disebut sebagai Al-Muhsinin, Lil Muhsinin. Allah terangkan siapa itu orang-orang yang berbuat baik. Allah terangkan orang yang berbuat baik itu nanti kita akan menjumpainya di ayat yang keempat,
yaitu yang mendirikan salat, yang mengeluarkan zakat, dan percaya kepada hari akhirat. Jadi kalau kita perhatikan, orang yang berbuat baik itu beribadah kepada Allah, kemudian ia ingin mendapatkan balasan kebaikan di hari akhirat kelak. Jadi hidup mereka itu adalah untuk akhirat, karena hidup di dunia ini adalah sebagai bekal untuk akhirat. Sebaik-baik bekal adalah beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah, salat. Ibadah itu ada pula bentuknya kepada sesama manusia, yaitu zakat. Nah, yang dua ini disebutkan di dalam ayat yang keempat. Kemudian Allah menerangkan bahwasanya orang-orang yang berbuat baik itu adalah orang yang beruntung. Jadi keberuntungan adalah dengan berbuat baik. Tetapi tidak akan dapat berbuat baik tanpa petunjuk Al-Quran. Maka Al-Quran menjadi penting. Maka permulaan surah adalah Al-Quran. Setelah itu manusia di hadapan Al-Quran bagaimana? Ada yang menerimanya, beruntung. Ada pula yang tak mau menerimanya, maka tak mau mendengarkan Al-Quran. Lalu kalau mendengarkan apa? Mendengarkan selain Al-Quran. Apa yang didengarkan selain Al-Quran? Ocehan, kata-kata kosong, atau juga nyanyian-nyanyian yang tidak ada kandungannya sama sekali. Allah menyebutnya dalam ayat yang ke-6 sebagai lahwal hadis, yaitu percakapan kosong. Jadi ada orang yang mendengarkan Al-Quran, ada orang yang tak mau mendengarkan Al-Quran. Jadi manusia di hadapan Al-Quran ada dua kelompok, yaitu yang mau mendengarkannya dan satu lagi yang tak mau mendengarkannya. Kemudian Allah menjelaskan tentang yang tidak mau mendengarkan itu adalah karena menyombongkan diri, yaitu sepatutnya firman Allah yang mesti didengar, tetapi mereka pula karena menyombongkan diri adalah perkataan selain Allah yang mereka dengar. Bahkan mereka ingin perkataan mereka itu pula yang didengar oleh orang lain. Kemudian Allah menyebut seakan-akan mereka yang tak mau mendengarkan Al-Quran itu seakan-akan di telinga mereka itu ada penyumbat. Nah, kalau disebut ada penyumbat bermakna tak ada suara yang masuk ke dalam telinga. Sampai dia tapi ke tepi telinga saja. Setelah itu dia mantul kembali. Tak masuk ke dalam hati, kemudian tidak pula difahami oleh akal fikiran mereka. Kemudian Allah terangkan, yang mau mendengarkan Al-Quran dapat petunjuk, dapat beramal saleh, dapat kebaikan, yaitu Allah sediakan untuk yang beriman dan beramal saleh syurga yang penuh dengan kesenangan. Ini kita dapat lihat dalam ayat yang ke-8. Bagaimana mereka di dalam surga sementara seperti di dunia? Tidak. Di dalam surga mereka akan berdiam di dalamnya selama-lamanya. Ini ayat yang ke-9. Siapa yang masukkan mereka ke dalam surga? Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu nanti di akhirat. Nah, di akhirat itu yang menjadi penguasa siapa? Allah penguasa pada hari pembalasan. Nah, Allah terangkan pula lah tentang siapa dirinya supaya manusia mengenal Allah. Dengan mengenal Allah, maka maulah manusia mendengarkan firman Allah, kemudian manusia dapat petunjuk, kemudian beramal dan mendapatkan balasan dari Allah. Maka Allah terangkanlah dirinya siapa. Allah terangkan dirinya dalam ayat yang ke-10 sebagai pencipta langit. Lihat penciptaan langit yang luar biasa tanpa tiang. Kemudian Allah juga menciptakan bumi yang dihamparkan. Kemudian bukan hanya langit dan bumi, Allah sebar luaskan pula di permukaan bumi makhluk-makhluknya yang melata. Melata maknanya yang berkeliaran. Dan ini bisa dilihat
bisa diperhatikan. Kemudian juga Allah itu menerangkan dirinya sebagai yang menurunkan hujan dari langit. Manusia sangat bergantung kepada hujan untuk hidup, apalagi petani, peternak. Kemudian pula dari hujan tersebut Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berpasang-pasangan. Bukan hanya tumbuh-tumbuhan, binatang ternak berpasang-pasangan. Bukan hanya binatang ternak, manusia pun berpasang-pasangan. Dengan segala sesuatu yang diciptakan berpasang-pasangan, maka terlihatlah, nampaklah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak juga mengenal Allah, itu keterlaluan. Kemudian berikutnya lagi Allah menerangkan, kalau ini dia ciptaan Allah yang menerangkan tentang Allah sebagai penciptanya, apakah ada di sana selain Allah yang menciptakan seperti ini? Coba beritahukan. Ini namanya ayat tantangan. Ini disebutkan dalam ayat yang ke-11. Setelah selesai Allah menerangkan tentang dirinya, kemudian Allah berpindah ke kisah Luqman yang memberikan nasihat kepada anaknya. Apa saja nasihat Luqman pada anaknya? Pertama, nasihat Luqman pada anaknya adalah jangan menyekutukan Allah. Sebab kalau sudah menyekutukan Allah, semua amalan tidak ada maknanya. Bahkan amalan yang sudah dilakukan terhapus pahalanya. Maka nasihat Luqman pada anaknya, karena nanti kita ingin mendapatkan balasan di hari pembalasan, supaya tidak terhapus amalan di dunia ini, jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Karena pada hari ini ramai juga yang menyekutukan Allah. Ini dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-13. Kemudian setelah Allah menerangkan tentang dirinya yang tak boleh disekutukan melalui nasihat Luqman kepada anaknya, Allah juga menjelaskan melalui nasihat Luqman, setelah mentauhidkan Allah, berikutnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi setelah Allah, orang tua. Nah, nasihat Luqman kepada anaknya yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua yang telah bersusah payah. Ibu yang melahirkan, kemudian ayah yang memberikan nafkah. Maka hendaklah berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kedua orang tua itu belum lagi memeluk Islam, bagaimana? Tetap juga berbakti kepada kedua orang tua, meskipun tidak seagama. Tetap mengasihi dan menghormati mereka. Hanya saja kalau mereka itu menyuruh untuk melakukan kemaksiatan atau kembali kepada kekufuran, maka ketika itu tidak boleh mentaati kedua orang tua. Itu nasihat Luqman kepada anaknya. Tapi tetap juga menghormati kedua orang tua. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan juga melalui nasihat Luqman kepada anaknya, supaya si anak, orang tua pastilah sayang kepada anaknya. Maka ketika menasihati anaknya itu adalah untuk kebaikan anak tersebut. Luqman menasihati anaknya supaya jangan menyombongkan diri. Biasanya manusia menampakkan dirinya yang sombong itu dengan melakukan perjalanan yang membusungkan dada, menengadahkan muka. Itu adalah satu kesombongan. Luqman menasihati anaknya, jangan menyombongkan diri. Dan satu lagi nasihat Luqman kepada anaknya adalah jangan berlebih-lebihan. Bercakap jangan berlebih-lebih, berbuat jangan berlebih-lebih. Bahasa kitanya hari ini berlebih-lebih, overacting. Jangan berlebih-lebih. Atau al-ghulu, berlebih-lebihan di dalam melakukan perbuatan. Apa sebab? Sebab setiap perbuatan yang baik akan diberikan balasan kebaikan. Maka jangan sampai melakukan perbuatan yang buruk, karena nanti juga akan menerima balasan yang buruk. Maka perhatikan balasan yang akan didapatkan, yaitu dengan melakukan perbuatan. Pastikan perbuatan yang dilakukan adalah yang
baik-baik saja. Karena Luqman menasihati anaknya, sekecil apapun perbuatan akan dibalas. Maka disebutkan meskipun sebesar biji yang paling kecil, sebesar itu perbuatan dilakukan, maka akan menerima balasannya di hari pembalasan kelak. Kemudian Luqman juga menasihati anaknya, yaitu supaya menjalin hubungan dengan Allah melalui salat, dan jalin pula hubungan dengan manusia melalui amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi Luqman menasihati anak supaya beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Setelah Allah menerangkan tentang nasihat Luqman kepada anaknya, Allah kembali menerangkan tentang dirinya. Tadi sudah menerangkan tentang dirinya, sekarang menerangkan kembali tentang dirinya, supaya manusia bertambah keimanannya kepada Allah, bertambah iman kepada Allah, mudah untuk mengikuti petunjuk Allah. Allah terangkan tentang dirinya yang menundukkan langit dan bumi, yang memberikan nikmat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang dirinya sebagai yang menciptakan langit dan bumi, kemudian juga sebagai yang memiliki apa saja yang ada di langit dan bumi. Kemudian Allah menerangkan bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, ilmu Allah luas. Andaikan 7 laut itu dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah Subhanahu wa taala, habis laut tersebut sebagai tinta untuk menulis ilmu Allah belum lagi habis tertulis. Jadi Allah Maha mengetahui. Kemudian Allah terangkan pula tentang kemahakuasaannya, yaitu menciptakan manusia, kemudian setelah itu mematikan manusia, kemudian setelah itu membangkitkan manusia kembali. Dan amat mudah bagi Allah tentang penciptaan dan kebangkitan kembali. Jadi tidak boleh meragukan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Apa sebab? Sebab tanda-tanda kekuasaan Allah itu sudah sangat terang dan jelas sekali. Kalau masih juga meragukannya, maka masalahnya adalah pada orang itu sendiri. Allah terangkan juga tentang kekuasaannya dan juga dirinya sebagai yang mengatur alam semesta ini melalui pergantian malam dan siang, melalui penundukan matahari dan bulan. Ini kaitannya dengan waktu, malam siang, matahari bulan. Matahari ini kan adalah menjadi ukuran waktu bagi manusia. Bulan juga menjadi ukuran waktu. Nah, waktu yang diberi oleh Allah kepada manusia yang disebut umur hendaklah diisi dengan apa? Diisi dengan ibadah kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ibadah yang dilakukan selama waktu yang diberi ketika di dunia akan didapatkan kembali di hari pembalasan. Jadi ceritanya ini tentang Allah memberikan petunjuk, kemudian diamalkan oleh manusia untuk mendapatkan balasan di hari akhirat. Kemudian Allah menerangkan tentang tanda kekuasaannya yang menguasai. Umpamanya yang menguasai orang yang berlayar di laut. Kalau berlayar di laut dengan kapal, datang ombak besar, kemudian angin kencang, kemudian akan menenggelamkan kapal. Ketika itu siapa yang akan menyelamatkan? Tak ada yang lain kecuali Allah. Maka Allah menampakkan dirinya sebagai pemelihara manusia. Tapi sayangnya manusia apabila di tengah laut itu memohon kepada Allah untuk diselamatkan, ketika Allah selamatkan ke darat, menyekutukan Allah pula. Ini manusia yang tak tahu diri. Kemudian Allah tutup surah yang mulia ini dengan menjelaskan bahwasanya manusia hendaknya bertakwa kepada Allah. Manusia hendaknya takut kepada hari pembalasan. Manusia jangan sekali-kali dilalaikan oleh dunia yang menipu.
Kalau disebut dunia menipu, manusia menyangka dunia ini adalah untuk selama-lamanya. Oh, rupanya sementara. Maka manusia tertipu. Manusia yang tidak tertipu melihat dunia yang sementara sebagai yang sementara. Maka ia akan berbekal bukan untuk yang sementara, berbekal untuk yang kekal dan abadi. Kemudian di penghujung surah yang mulia ini, Allah menerangkan tentang dirinya sebagai yang mengetahui perkara yang gaib. Kita ini yang nyata, tetapi kita ini bergantung kepada yang gaib. Nah, apabila bergantung kepada yang gaib, Allah pula mengetahui yang gaib. Hai manusia, berhubunganlah dengan yang gaib, sehingga mudah bagimu untuk menjalani hidup ini, karena kamu berkaitan juga dengan perkara yang gaib. Inilah dia kandungan surah Luqman yang mulia, yaitu menerangkan tentang Al-Quran, kemudian tentang hakikat hidup di dunia ini, kemudian Allah terangkan pula tentang dirinya sebagai pencipta, pengatur, kemudian dalam waktu yang sama pemelihara, dan juga yang ditujukan ibadah kepadanya, dan akan memberikan balasan bagi hamba-hamba yang beribadah. Kemudian dalam waktu yang sama disebutkan di dalam surah yang mulia ini nasihat Luqman kepada anaknya. Sepatutnya orang tua juga menasihati anaknya seperti Luqman menasihati anaknya. Dengan demikian, insyaallah surah yang mulia ini akan betul-betul menjadi petunjuk, menjadi bimbingan untuk kebaikan hidup di dunia ini dan kebaikan hidup di akhirat nanti. Mudah-mudahan mukaddimah ini memberikan gambaran yang jelas tentang kandungan surah Luqman ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.